Shalom Bapak Ibu, kita kembali lagi berkumpul, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan yang sangat baik untuk Tuhan. Walaupun kita ibadah online, tapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
hanya Engkau ya Tuhan, satu-satunya yang dapat kami andalkan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, Kau masih beri kami kesehatan ya Tuhan. Kau masih menjaga kami, Kau masih melindungi kami ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan. Berilah kami ya Tuhan, untuk dapat ya Tuhan memberikan yang terbaik kepadamu. Kami ingin menaikkan pujian kepadamu. Ya Tuhan, urapi kami. Terima kasih Yesus, kami ingin memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian lagi, kita mau katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Apa yang gak pernah dilihat mata, yang gak pernah didengar telinga, tapi timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Kita mau naikkan pujian, Allah sanggup. Didengar telinga
Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa untuk kehidupan kita. Amin. Kita bisa berdiri saat ini. Kita masih diberi kesehatan. Itu kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita mau katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dari Yesus. Hanya di dalam Yesus.
Haleluya. Saudara-saudara, dalam ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran ini sesuai dengan kehendak-Mu. Pengurapan Tuhan ada atas kami semua yang mendengarkan. Jemaat-jemaat Tuhan yang menikmati kebenaran firman-Mu ini di rumah mereka masing-masing, berkat yang sama juga ada pada mereka ya Tuhan. Terima kasih kekuatan, pembelaan dan penyertaan-Mu yang memampukan kami melakukan ini semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita masih akan belajar tentang kitab Yeremia. Sekarang kita akan membaca dalam Yeremia pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya baca untuk kita, kalimatnya seperti ini. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dulu kala sampai selama-lamanya. Saudaraku, Yeremia adalah seorang nabi yang harus melayani dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mengapa saya sebut tidak menyenangkan, saudara-saudara? Karena kerajaan Israel Yehuda pada masa itu, saudara-saudara, baik orang-orangnya, masyarakatnya, raja-raja, bahkan pembesar-pembesarnya, semuanya, saudaraku, melakukan hal-hal yang sangat buruk. Itu sebabnya, saudara-saudara, sebelum penghukuman itu datang, sebelum Tuhan mengutus bangsa lain untuk menghancurkan dan membawa mereka ke dalam pembuangan, Tuhan melalui Yeremia mengingatkan. Dan tidak tanggung-tanggung, saudaraku, Tuhan suruh Yeremia untuk berdiri di pintu gerbang bait Allah, sehingga setiap orang yang mau berbuat bakti, setiap orang yang melewati pintu gerbang itu, diharapkan mendengar apa pesan Tuhan secara khusus. Dan Tuhan berkata kepada Yeremia, sampaikanlah firman Tuhan ini. Saya baca untuk kita, saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perhatikanlah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Saudaraku, banyak orang-orang pada masa itu, saudaraku, mereka datang ke bait Allah, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan sudah tidak ada di situ, saudara-saudara. Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Jadilah ibadah mereka adalah sebuah ibadah rutinitas, ibadah di mana orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam situasi yang seperti itulah, saudara-saudara, Yeremia datang dengan membawa pesan Tuhan khusus. Nah, apa pesannya, saudara-saudara?
Ayat yang kedua berkata, perbaikilah tingkah langkahmu. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, Tuhan ingin agar orang-orang Israel Yehuda itu, mereka yang beribadah kepada Tuhan, mereka memperbaiki. Apa yang diperbaiki, saudara-saudara? Tingkahnya, langkahnya, hal-hal yang mereka lakukan secara manusiawi itu harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Saya baca untuk kita dalam ayatnya yang ke-6, saudara-saudara. Kalimatnya bertuliskan begini: tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Di antara penduduk Israel memang ada bangsa-bangsa lain yang ikut bersama-sama dengan mereka, tinggal dengan mereka, dan mereka tidak mendapatkan waris atau tidak mendapatkan hak sebagai warga Israel. Itu sebabnya mereka disebut sebagai orang asing, dan mereka diperlakukan memang seperti orang asing. Tetapi yang terjadi hari itu, saudara-saudara, mereka mengeksploitasi orang asing. Bukan saja hak-haknya tidak diberikan seperti apa yang sudah diatur dalam Taurat, tetapi justru mereka menindas orang asing. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudara. Ayat itu kemudian melanjutkan, ada lagi masyarakat yang terpinggirkan, anak-anak yatim yang tidak punya orang tua, janda-janda yang tidak punya suami. Justru mereka diperlakukan tidak adil, justru mereka diperlakukan sewenang-wenang. Dan itu, saudara-saudara, dilakukan oleh orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, perbaiki. Berikutnya, saudara-saudara, bukan saja mereka manipulasi atau melanggar hak-hak kewajiban sipil dan sosial dari masyarakat itu, saudara. Ayat itu kemudian menjelaskan seperti ini, saudara. Mereka juga sampai menumpahkan darah. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, justru terjadi pembunuhan. Ini mengerikan, saudara-saudara. Bagaimana mungkin orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang berbuat bakti kepada Tuhan, justru melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu? Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan berfirman dengan keras melalui Yeremia, pergi, berdirilah di depan pintu gerbang baitku, nyatakanlah isi hatiku. Hari ini, saudara-saudara, ketika kita tidak beribadah secara langsung di rumah Tuhan, saya ingin ingatkan, saudara, benar penyebabnya adalah virus, tapi secara rohani kita mesti bisa melihat hal yang lain, saudara. Sama seperti Tuhan pernah mengingatkan Israel Yehuda melalui Yeremia, maka hari ini saya ingatkan, mari tinggalkan langkah-langkah yang buruk. Mari tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata, perbaiki, saudara. Dengan bahasa sederhana, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi waktu, kita masih diberi waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini, saudara-saudara. Harusnya kita manfaatkan secara baik. Yang kedua, saudara-saudara, masih dalam ayat yang kedua pasal 7, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan tingkah langkah dan perbuatan ini, saudara-saudara? Kalau tadi ada yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, maka sekarang, saudara-saudara, ada yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Saya baca untuk saudara dalam ayatnya yang ke-6 seperti ini. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Dengar baik-baik, saudara. Hal yang paling membuat Tuhan murka adalah bila ada Allah lain. Itu sebabnya dalam hukum Taurat diatur, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Karena saudara-saudara, Tuhan ingin kita memiliki monoloyalitas, saudara-saudara. Tuhan ingin kita hanya kepadanya saja, saudara. Hari-hari ini, saudara-saudara, adalah baik untuk kita mulai memeriksa. Siapa yang sudah menghalangi kita sehingga kita tidak fokus lagi kepada Tuhan? Siapa yang sudah menghalangi kita sehingga kita tidak memiliki monoloyalitas terhadap Tuhan? Siapa yang sudah mengalihkan perhatian kita sehingga kita dalam tanda kutip mulai bermain mata dengan Allah-Allah lain? Saudara, Tuhan ingatkan mereka melalui Yeremia, itu penyembahan kepada Allah lain akan membawa kemalangan bagi mereka sendiri. Jadi jauh sebelum peristiwa itu terjadi, jauh sebelum, sudah, orang-orang Israel, Yehuda itu ditangkap, dijara, dan dibuang ke Babilonia. Tuhan sudah ingatkan supaya mereka bertobat, memperbaiki diri. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, ada waktu-waktu yang Tuhan beri. Hari-hari ini ketika kita tidak berbuat bakti bersama-sama, saudara-saudara, saya ingin saudara ingat bahwa inilah waktu dan kesempatan untuk kita memperbaiki. Mari kita mengintrospeksi diri, saudara-saudara. Stop untuk menilai orang lain. Stop untuk berkata bagi orang lain. Stop. Sekarang saatnya kita melihat, apakah kita masih tetap berdiri teguh di dalam Tuhan? Apakah kita masih tetap beriman sungguh kepada Tuhan? Situasi-situasi buruk yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, harusnya makin memperkuat kita, harusnya makin meyakinkan kita, harusnya meneguhkan kita bahwa kita sangat-sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang saya mau kita memperhatikan dari pembacaan Yeremia pasal 7 ini, saudara-saudara. Baik, ayat yang kedua, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ayat yang ketujuh kemudian berkata, aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan seolah-olah mengulang kembali janjinya. Tapi kali ini dalam sebuah perjanjian yang lebih luas. Bila kepada Salomo dia berkata, aku akan berdiam di dalam rumahku. Maka sekarang melalui Yeremia dia tidak sekedar diam di baitnya, tapi dia akan berdiam di seluruh tanah yang Tuhan berikan bagi orang-orang Israel. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, Tuhan bukan hanya hadir di dalam rumahnya, Tuhan bukan hanya hadir di dalam baitnya, tapi Tuhan juga hadir di tempat-tempat di mana kita berada. Entah saudara ada di sekolah, entah saudara ada di kampus, entah saudara ada di kantor, entah saudara ada di pasar, dimanapun saudara berada, di proyek-proyek, di pabrik-pabrik, di situ Tuhan ada, itu janjinya, saudara. Dan tahukah saudara, apa yang akan terjadi bila Tuhan hadir bersama-sama? Bila Tuhan ada bersama-sama dengan mereka? Saya ajak saudara memeriksa ayat. Sekarang kita akan membaca, saudara-saudara, dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ketiga dan keempat, kalimatnya bertuliskan demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jelas, saudara-saudara.
Bila Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, bukan saja di dalam bait-Nya, tetapi di seluruh tanah yang Tuhan berikan, di rumah-rumah mereka, di pekerjaan mereka, di seluruh tempat yang Tuhan beri bagi mereka, saudara-saudara. Maka dia bukan sekedar hadir, saudara. Kehadirannya selalu mendatangkan hal yang luar biasa, saudara. Dia akan menjadikan kita menjadi umat-Nya, milik kesayangannya. Dia akan menjadikan kita sebagai umat yang sangat dikasihinya, saudara. Ayat yang keempat dari Wahyu 21 itu, saudara-saudara, menjelaskan dia akan menghapuskan air mata. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis. Saudara-saudara, Tuhan ubah segala sesuatunya menjadi baik. Hari-hari ini, saudara-saudara, mari kita belajar seperti Tuhan ingatkan melalui Yeremia. Kalau Tuhan hadir dalam rumah-rumah tangga kita, kalau Tuhan hadir dalam pekerjaan kita, kalau Tuhan hadir dalam pelayanan kita, saudara-saudara, saya tahu akan terjadi sesuatu yang berbeda. Saya tahu akan terjadi sesuatu yang berubah. Saya tahu akan terjadi sesuatu yang membawa nilai-nilai positif dalam hidup kita. Berapa banyak kali, saudara-saudara, dalam rumah tangga kita tidak lagi merasakan Tuhan hadir. Yang dipikirkan hanya persoalan lain, kekurangan, kelemahan, dan sebagainya. Mari bangun hidup kita, saudara. Saatnya kita memperbaiki diri. Saatnya kita mengizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita, saudara-saudara. Bila hari-hari ini semua dalam kondisi terkena dampak, tapi saya ingin memberitahu saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan bisa membuat perbedaan. Tuhan bisa membuat hal-hal yang di luar dugaan kita. Dan percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita. Dia akan menghapuskan air mata dari tengah-tengah kita. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, melalui pembacaan Yeremia ini, kita belajar tentang 3 hal. Hal yang pertama adalah, mari perbaiki tingkah langkah kita. Kita tidak lagi menindas, kita tidak lagi merugikan, bahkan kita tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, sudah saatnya, saudaraku, bukan hanya hal-hal yang jasmani yang kita perbaiki, tapi juga hal-hal yang rohani. Kita fokus kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita. Jangan ada lagi Allah-Allah lain yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ingatlah, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, segala sesuatunya akan berubah. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih belum beribadah secara offline, dan kita akan tetap beribadah secara online sampai Tuhan memberi kita kesempatan dan waktu yang baik dalam adaptasi baru. Saya berharap saudara-saudara tetap dapat memelihara kesehatan, memelihara iman. Kita di rumah bersama-sama, kita bekerja dari rumah, ataupun saudara-saudara yang sudah bekerja dari luar, saudara bisa berhati-hati. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Sama-sama kita berdiri sekarang, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sepanjang pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan saja hadir, tetapi Engkau juga ada bersama-sama dengan kami dan memberkati setiap orang yang sudah berbuat bakti kepadamu. Berdoalah kami untuk pemerintah yang terus-menerus berupaya melakukan adaptasi kebiasaan baru. Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk dapat bekerja dengan baik. Dan seluruh rakyat Indonesia, termasuk kami yang ada di dalamnya, dapat mengikuti petunjuk dan peraturan yang diberikan ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah berbuat bakti kepadamu dimanapun mereka berada saat ini. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian, pemimpin pujian, pemain musik, pengatur sound system, bahkan tim multimedia yang melakukan penyiaran dan pengeditan bagi ibadah kami ini Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati P3G yang sedang bersiap agar kami dapat beribadah di adaptasi kebiasaan baru. Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati. Berkati tangan-tangan yang sudah terulur untuk kami semua ya Tuhan. Baik persembahan yang diberikan untuk kas gereja, baik persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, Tuhan menolong dan membalas mereka dengan limpahnya. Seperti firman-Mu mengajar kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja, yang sekolah, bahkan yang kuliah sekalipun, tangan Tuhan berkuasa memimpin dan menyertai mereka. Dimanapun anak-anak-Mu berada, di sanalah Engkau bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Mereka yang berjualan, mereka yang berdagang, di toko-toko, di pasar-pasar, tangan kemurahan Tuhan ada senantiasa bersama mereka. Mereka yang bekerja di proyek-proyek, mereka yang bekerja di kantor-kantor, bahkan mereka yang bekerja di bank sekalipun, tangan Tuhan yang berkuasa juga menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi di bulan ini Tuhan. Turunkanlah kasih sayang-Mu atas mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan atas kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.